Halo, selamat sore pemirsa. Kabar Pemilu kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan, tentunya dengan kabar-kabar seputar Pemilu 2024. Saya Tisa Noveni, inilah Kabar Pemilu selengkapnya. Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkunjung ke kediaman seniman dan budayawan Yogyakarta, Butet Kartarajasa. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD menyampaikan informasi pertemuannya dengan 16 tokoh nasional dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyambangi kediaman seniman dan budayawan Yogyakarta Butet Kartarajasa di Jembaran Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 tersebut datang bersamaan dan berbincang dengan puluhan seniman Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD menyampaikan informasi pertemuannya dengan 16 tokoh nasional dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Mahfud menyatakan, untuk saat ini Megawati tidak akan banyak bicara, namun hanya menunggu dan mengamati. Iya, melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika, sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap. Sementara itu Ganjar menegaskan dinamika politik akan terus berlanjut dan akan berjalan terus. Ya, pasti dinamikanya akan berjalan terus menerus. Maka kalau seperti Pak Mahfud juga bilang tadi, biarkan itu dinamika yang terjadi di parlemen. Kalau saya sama Pak Mahfud kan prinsipal, tidak boleh ikut-ikut di sana, kita bukan anggota parlemen. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyampaikan informasi kepada seniman Yogyakarta yang selama ini mendukungnya dalam pemilu presiden 2024 mengenai upaya-upaya untuk memperbaiki demokrasi di negeri ini. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Wacana untuk pembentukan koalisi besar untuk mendukung pemerintahan baru mendatang terus menguat. Lantas, apakah benar koalisi besar ini bertujuan untuk menguasai parlemen? Lalu siapa yang akan menjadi pemimpin koalisi besar ini? Pasca Pilpres 2024, Koalisi Indonesia Maju yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka berada di atas angin. Dari hasil quick count maupun hasil sementara di KPU, pasangan nomor urut 2 yang didukungnya berhasil menang satu putaran. Berhasil mengusung calon dalam Pilpres 2024, koalisi yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan PSI ini berencana untuk meneruskan koalisi besar di parlemen maupun pemerintahan. Kita pernah membicarakan ya di antara pimpinan yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju itu secara lepas tidak formal ya membicarakan bagaimana koalisi atau kerjasama politik yang kemarin di Pilpres ini kita teruskan ya, kita permanenkan gitu. Sementara itu, politisi PKS Mardani Alisera mengaku pihaknya tidak berniat untuk ikut ke dalam koalisi besar. Apakah koalisi besar akan terbentuk tergantung dari setiap partai, dan saya tetap menghargai apapun keputusan setiap partai, tetapi akan sangat baik kalau saya lagi-lagi sejak 2009 saya menyatakan proposalnya Mas Anies Baswedan beda dengan proposalnya Pak Prabowo. Proposalnya Mas Ganjar beda dengan proposalnya Pak Prabowo, sehingga sebaiknya beri kesempatan kepada yang menang untuk memimpin, dan mereka yang belum menang maka menjadi oposisi yang kritis, konstruktif. Sementara pakar komunikasi politik Lely Aryani menilai tujuan koalisi besar ini terutama untuk mengincar kekuasaan di Senayan atau DPR RI. Nah,
Kalau sekarang kemudian muncul gagasan kembali tentang koalisi besar, kita bisa membaca arahnya seperti yang akan terjadi 2014. Ya, paling tidak ada upaya dari koalisi besar ini untuk merebut kembali positioning di DPR yang kemudian di 2019 kemarin sudah berhasil mengembalikan marwahnya, ruh undang-undangnya untuk menempatkan pemenang legislatif menjadi ketua DPR. Nampaknya koalisi besar yang digagas pada awalnya, gerakan yang akan dilakukan adalah bagaimana merebut kembali positioning itu sehingga tidak harus pemenang legislatif suara terbanyak dari partai politik yang memenangkan legislatif ini memperoleh kedudukan di DPR sebagai ketua DPR. Seiring dengan rencana pembentukan koalisi besar, politisi Partai Solidaritas Indonesia PSI, Grace Natali justru mengusulkan agar Presiden Joko Widodo nantinya akan menjadi ketua dalam koalisi besar. Figur Jokowi dinilai tepat untuk memimpin partai-partai politik dalam satu koalisi besar. Tim TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggelar rapat pleno rekapitulasi suara nasional. Hari ini terdapat 3 provinsi yang melakukan ataupun dilakukan rekapitulasi suara, yakni Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, serta DKI Jakarta. Rekapitulasi dijadwalkan sejak pukul 10 pagi tadi dan dihadiri langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asyari serta saksi-saksi perwakilan dari setiap partai politik. Ketua KPU Hasyim Asyari mengusulkan opsi agar rapat pleno rekapitulasi digelar dalam 2 panel, yaitu pemirsa panel A untuk DKI Jakarta dan panel B untuk Kepri dan NTT. Dari hasil rekapitulasi KPU DKI Jakarta, terdapat 4 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang meraih suara terbanyak dan berpotensi melenggang ke Senayan, pemirsa. Dan berikut daftarnya kami hadirkan untuk Anda. Rapat pleno rekapitulasi suara kembali digelar oleh KPU hari ini dan terdapat 3 provinsi yang dilakukan rekapitulasi, yakni Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta. Untuk mengetahui perkembangan terbaru, pemirsa, kami bergabung langsung dengan reporter TV One, ada Fatimah Albar. Fatimah, bagaimana kondisi dari rapat pleno saat ini di kantor KPU? Silakan dengan laporan Anda. Ya, Tisa dan juga pemirsa, betul sekali memang hari ini dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU kembali menggelar rapat pleno rekapitulasi nasional di tempat saya melaporkan di gedung KPU RI Jakarta Pusat. Namun memang semula diagendakan ada 3 provinsi yang akan dilakukan rekapitulasi, namun sejak pukul 11 tadi kami baru saja diinformasikan bahwa memang ada 8 provinsi yang dilakukan rekapitulasi suara di KPU dan memang rekapitulasi suara nasional ini sudah dimulai pada pukul 11 siang tadi dan ada 8 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan DKI Jakarta, kemudian juga ada Kepulauan Riau, NTT, kemudian Banten, dan Kalimantan Utara. Dan sebelumnya memang Ketua KPU Hasyim Asyari mengusulkan adanya panel A dan panel B, mengingat pada kemarin pada saat proses rekapitulasi itu memakan waktu yang cukup lama, di mana pada Selasa dini hari rekapitulasi baru saja selesai, sehingga memang hari ini diusulkan opsi ada panel A dan panel B, dan memang sejak pukul 11 siang tadi sudah berjalan dan memang dibagi dengan panel A dan panel B, di mana panel A sendiri dilaksanakannya rekapitulasi untuk Provinsi DKI Jakarta, kemudian Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan untuk panel B sendiri juga dilaksanakan yaitu Kepulauan Riau, NTT, kemudian Banten, dan Kalimantan Utara. Dan saat ini untuk proses rekapitulasi juga masih terus berlangsung dan hingga Selasa dini hari sudah ada 9 provinsi yang sudah rampung dihitung oleh KPU. Sementara itu, Tisa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Fatimah Albar atas laporan Anda langsung dari KPU.
Pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu. Bulan suci Ramadan menjadi momentum rakyat untuk kembali bersatu pasca pemilu akibat adanya perbedaan pilihan. Menteri Agama meminta agar umat bersatu dan kembali bergandengan tangan usai bersaing dalam pemilu. Umat Muslim di Indonesia mulai menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan sesuai dengan hasil sidang isbat yang ditetapkan pemerintah, bahwa 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa 12 Maret 2024. Saat mengumumkan hasil sidang isbat, Menteri Agama berharap Ramadan kali ini menjadi momentum bersatu pasca pemilihan umum. Karena perbedaan dukungan saat pemilihan presiden 14 Februari lalu membuat sebagian umat terpecah belah. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini, bulan penuh rahmat ini, untuk saling mengintrospeksi diri sendiri, memperbanyak ibadah, dan kembali bergandengan tangan pasca kontestasi politik. Lalu benarkah ada perbedaan pilihan membuat umat terpecah? Lalu seberapa parah perpecahan tersebut? Politikus Gerindra, Andre Rosiade berharap agar tensi politik di bulan suci Ramadan diturunkan. Bagi yang kecewa dengan hasil pemilu, silakan menyiapkan dokumen untuk melaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Memasuki bulan suci Ramadan, alangkah baiknya tentu tensi kita turunkan dulu, dan sambil yang tidak puas silakan siapkan dokumen, data-data, nanti silakan ini dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Sementara Ahmad Baidowi selaku politikus P3 mengaku politik di tanah air masih adem ayem. Tidak ada yang memanas. Adanya perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Sekarang masih politiknya adem ayem ya, nggak ada yang rame-rame gitu. Cuman kalaupun ada demo-demo kecil kan eskalasinya masih kecil, saya kira bagian dari kebebasan berekspresi. Ya, orang berbeda pendapat hal yang wajar gitu, tidak mungkin semuanya harus sama pendapatnya. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai perpecahan justru terjadi di elit politik, bukan di akar rumput. Untuk itu, butuh jiwa besar atau kenegarawan dari elit politik. Tapi untuk pemilu 2024 ini pertarungannya elit, tapi di tingkat atas. Jadi saya melihat ya di bawah itu tidak terlalu, gesek-geseknya tidak terlalu tinggi. Yang tinggi itu gesekannya di atas. Nah, oleh karena itu sebenarnya butuh jiwa besar ya dari elit politik. Kalau saya sebut butuh jiwa kenegarawanan. Negarawanan itu ya apa? Sebenarnya sangat sederhana. Mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Jika ada perpecahan akibat perbedaan pilihan dalam pemilu, lalu mampukah bulan Ramadan kali ini bisa menjadi momentum untuk umat kembali bersatu? Tim TV One mengabarkan. Unggul sementara di quick count maupun perhitungan suara di KPU, calon Presiden Prabowo Subianto mendapatkan ucapan selamat dari Raja Yordania. Dan berikut cuplikannya pemirsa saat menerima langsung telepon dari Raja Abdullah II. Thank you, Your Majesty. I'd like to maybe call on you maybe in next few weeks, if possible. Ahlan wa sahlan, and when the time is right, I want to come and visit you and congratulate you in person. I am so happy for you, and I know that your country needs you. I've needed you for a long time, and I couldn't be prouder of my friend. Thank you, Your Majesty. Thank you. I really value your friendship, and I hope to see you as soon as possible. Anytime and anything you need. Thank you, Your Majesty. Thank you. I look forward to see you again. I have fond memories. Please call me Abdullah. I have fond memories of Aman. Fond memories of Aman. I have fond memories of you too, my dear friend, and I'm so hearing your voice today put me in a very good mood. Thank you so much. My best regards to Her Majesty. My best regard to Her Majesty. And to Prince Faisal, Prince Ghazi. I would like to meet them all again. I would love to. I told my wife today that I was calling you, and she was so excited, and she sends her best wishes, my dear friend. We'll see you soon, either in my country or yours.
Thank you, Your Majesty. Thank you. Great honor. Great honor. Thank you. Thank you. Bye. Pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami akan kembali usai jeda berikut. Rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat Provinsi Maluku Utara kembali ricuh. Kali ini kericuhan terjadi antara KPU dan Bawaslu Maluku Utara lantaran diduga adanya perselisihan angka perolehan suara partai. Kericuhan terjadi usai Komisioner KPU Maluku Utara mensahkan hasil rekapitulasi suara DPRD Provinsi dalam rapat pleno di Side Hotel Ternate. Namun pemirsa, tiba-tiba seorang komisioner Bawaslu marah karena merasa ada ketidaksesuaian antara data KPU dan Bawaslu. Akibat kemarahan seorang komisioner Bawaslu itu, seorang komisioner KPU lainnya pun tersulut emosi dan berusaha menyerang anggota Bawaslu sehingga memicu kericuhan. Petugas keamanan dan staf KPU lainnya berusaha melerai keributan. Setelah 10 menit berlalu, kericuhan pun dapat diredamkan. KPU RI akhirnya menggelar pemungutan suara ulang atau PSU di luar negeri untuk wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur dan sekitarnya pada 10 Maret 2024. Dengan pemungutan suara ulang ini, maka hasil pemilu 11 Februari lalu untuk PPLN Kuala Lumpur dinyatakan batal seluruhnya. Sebanyak lebih dari 62.000 pemilih WNI yang telah terverifikasi dan bertempat tinggal di wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur secara serentak kembali mengikuti pemungutan suara ulang Presiden, Wakil Presiden, serta anggota DPR untuk Dapil Jakarta II melalui metode TPSLN atau tempat pemungutan suara luar negeri dan kotak suara keliling. Sedikit berbeda dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya, di mana KPU meniadakan metode pos pada PSU kali ini dan menggabungkannya dengan metode TPSLN. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar pemilu kali ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa.